jangan dikerodong burung ini. Jika menjinakkan burung dengan cara dikerodong, sampai kapanpun tidak bakalan jinak. Karena dia kontak dengan sesuatu yang dia takuti, itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih banyak info-info menarik tentang seputar burung dan penangkaran. Tetap di Aina Bird Farm channel. Banyak kicomania yang dihadapkan dengan burung yang gelabagan, yaitu burung gelabagan ini identik dengan burung yang giras atau burung yang gesit. Ini sangat sulit untuk menanganinya, tapi insya Allah dengan cara ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk menjinakkan burung yang gesit ini supaya burung itu menjadi jinak. Minimalnya tidak takut sesuatu, tidak takut orang dan sebagainya. Jika kita menemukan burung yang giras, kita jangan buru-buru menyerah. Kita amati dulu burung ini. Seharusnya kita mencari cara untuk menjinakkan burung ini, jangan cepat menyerah. Burung yang giras ini biasanya identik dengan burung yang penakut, yaitu takut sesuatu. Ada takut mobil, takut motor, takut orang, takut yang lain-lain. Sehingga dia pun, bunyi pun dia takut biasanya. Sehingga kita harus mencari cara bagaimana untuk menjinakkan terlebih dahulu burung ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah sering-seringlah burung itu dimandikan. Jangan takut burung itu menjadi, tanda kata ini burung cendet ya, jangan takut burung ini menjadi liek, menjadi gembung dan sebagainya, karena kita sering memandikannya setiap hari. Bahkan dalam satu hari itu durasi mandinya bisa sampai 2-3 kali. Ini langkah yang harus kita lakukan, langkah pertama ya. Kenapa langkah pertama harus memandikan setiap hari? Tujuannya adalah untuk menenangkan burung itu dalam keadaan basah. Jika burung itu tidak basah, biasanya burung itu identik dengan girasnya itu. Sehingga kita harus membasahkan terlebih dahulu burung ini supaya untuk menjadi tenang. Setelah kita memandikan burung ini dalam keadaan basah, lalu kita taruh di bawah, di tanah. Jangan dicanten di atas. Nanti jika kita dicanten di atas, burung itu pun akan menjadi terlalu nyaman, sehingga kontak dengan manusia, dengan kendaraan itu semakin agak jauh. Sehingga burung ini untuk proses penjinakannya akan menjadi gagal kalau kita cantel di atas. Berbeda dengan dicantel di bawah. Bukan dicantel, ditaruh di bawah, di tanah. Dia akan semakin kontak erat dengan apa yang dilihat di sekelilingnya. Yaitu contoh manusia lewat, terus ada orang bawa bambu, ada orang bawa mobil, ada orang bawa motor dan sebagainya. Tapi dengan catatan pelan-pelan, harus bertahap. Jangan sampai kita langsung kita mandikan terus kita taruh di jalan raya, di pinggir jalan raya, itu salah. Seharusnya kita pelan-pelan. Karena menghadapi burung ini lumayan susah untuk menjinakkannya. Nah, ini harus kita latih dari sekarang. Kalau nggak kita latih, selamanya dia akan menjadi giras. Jika kita menaruh burung itu di bawah, lama-lama burung itu akan terbiasa dengan kontak manusia, kontak kendaraan dan sebagainya. Sehingga burung itu lambat laun akan menjadi jinak. Ini langkah pertama. Masih ada langkah-langkah yang lain nanti. Oke, kita lanjut lagi, yaitu langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menaruh burung itu di dalam rumah di saat waktu malam hari. Tapi jangan ditaruh di atas, harus tetap ditaruh di bawah, yaitu di lantai. Minimalnya yang buat lalu lalang manusia. Contoh, kita taruh di depan TV. Biarkan burung itu kontak dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, istri kita, dan sebagainya, dengan keluarga kita lah, pokoknya semuanya. Dia harus ditaruh di bawah dalam keadaan basah. Jika tidak dalam keadaan basah, dia pun akan lebih gesit.
Karena membasahkan burung ini tujuannya untuk mengurangi daripada gerak burung itu, sehingga burung ini akan menjadi jinak. Nah, ini dengan proses inilah lama-lama burung akan menjadi jinak. Ini langkah kedua. Oke, langkah ketiga adalah jika burung itu sudah ditaruh di bawah pada malam hari, kita taruh sesuatu di sampingnya. Contohnya kursi. Biasanya dia kalau ada orang bawa kursi, biasanya kalau burung yang identik dengan giras itu biasanya dia takut. Pelan-pelan kita taruh kursi di sampingnya. Jangan dibawa-bawa kursinya, ditaruh saja di situ. Lama-lama dia akan terbiasa dengan kursi itu. Karena sesering mungkin dia kontak dengan kursi itu, dia akan terbiasa dengan barang itu. Yang selanjutnya adalah selain kursi, kita taruh sapu, kita taruh benda-benda yang agak panjang, contohnya ada karpet dan sebagainya. Kita taruh di sekelilingnya, sehingga dia akan terbiasa dengan benda-benda itu. Nah, setelah kita menaruh benda-benda itu di sekelilingnya, lama-lama kita angkat satu persatu. Kita angkat, masih takut atau enggak? Kalau masih takut, satu-satu dulu kita angkat. Lalu kita taruh lagi di situ. Ini namanya bertahap. Jangan kita angkat semuanya, lalu dia pasti akan gesit. Karena dia identik dengan gesitnya itu. Nah, kita angkat satu persatu, bawa lagi ke situ lagi, kita angkat lagi. Seperti itu terus prosesnya. Setiap malam. Dengan catatan burung ini harus dalam keadaan basah. Kalau dalam keadaan sudah mengering, biasanya dia sudah agak terbiasa nanti lama-lama. Dia akan menjadi jinak pasti. Terus langkah yang selanjutnya adalah jangan dikerodong burung ini. Jika menjinakkan burung dengan cara dikerodong, sampai kapanpun tidak bakalan jinak. Karena dia kontak dengan sesuatu yang dia takuti, itu tidak ada. Karena dia di dalam kerodong. Tidak tahu di sekelilingnya itu ada apa. Sehingga setelah kita buka pasti dia bakalan giras jika kita dikerodong. Jika kita memakai kerodong, itu dia merasa nyaman karena tidak melihat sesuatu. Untuk langkah selanjutnya adalah biasakan burung ini dikasih jangkrik lewat tangan. Ini untuk menjinakkan. Jangan kita takut untuk burung itu menjadi manja. Kalau manja kan jelas burung ini. Kalau burung jinak kita kasih jangkrik dengan tangan itu menjadi manja. Kalau burung yang giras alias gesit ini, jangankan kita taruhkan di dalam tangan. Lihat orang saja biasanya sudah takut. Nah, kita biasakan burung itu menjadi lapar. Setelah burung itu menjadi lapar, biasakan burung ini ngasih jangkrik lewat tangan. Jangan kita takut burung ini menjadi manja sekali lagi. Nah, setelah burung ini menjadi jinak, nah ini perlu digarisbawahi. Jangan sekali-kali ngasih jangkrik lewat tangan. Ini kembalikan settingan seperti semula. Nah, ini tujuannya seperti itu. Jika burung ini sudah jinak, nah kita kembalikan lagi. Kita kasih jangkrik lewat cepu. Nah, ini tujuannya burung ini menjadi jinak. Kalau kita selamanya takut sesuatu untuk menghadapi burung bermasalah, sampai kapanpun burung ini akan menjadi masalah. Makanya kita mengatasi dengan cara seperti ini. Untuk menjinakkan burung ini sangat susah sekali. Untuk langkah selanjutnya adalah cara kita memandikan burung yang giras atau gesit ini. Cara kita memandikannya adalah dengan cara kita mandikan dari jauh dengan cara disemprot. Jangan dari dekat. Biasanya kalau dari dekat, untuk burung cendet ini biasanya itu pasti akan macrok rata-rata. Jadi ininya luka, paruhnya luka, atas paruhnya. Kalau kita semprot dari jauh, itu seperti hujan ya, seperti hujan. Kita semprot dari jauh, semprot. Kalau bisa itu semprotannya yang jangan pakai ini, tapi yang pompa, sehingga seperti air hujan saja. Itu dari jauh dan dari atas. Dari atas kita semprotnya. Jadi air itu terkena langsung ke bulunya atasnya, bukan samping, bukan bawahnya.
ini dari atas, seolah-olah dia tidak tahu kalau ini burung lagi disemprot. Jadi seolah-olah dia hujan ya, ada hujan. Nah setelah kita semprot menjadi basah, lama-lama kita akan mendekati burung ini dari jauh. Lama-lama kita semprot, terus kita mendekat, dan akhirnya dekat dengan burung itu. Akhirnya kita semprot dengan cara didekat, yaitu dari atasnya. Jangan pernah menyemprot dari bawahnya. Nah jika burung ini susah basah, kita taruh sampo, baik itu sampo manusia maupun sampo burung. Yang bagus itu sampo burung ya, karena sampo manusia biasanya agak pedas di matanya. Sampo burung biasanya, kalau sampo burung itu dia akan membasahi daripada bulu itu, sehingga dia menghilangkan minyak daripada yang ada di bulu burung itu, sehingga dia akan menjadi basah. Itu kalau susah basah, biasanya burung kan ada nih yang kita semprot nggak basah-basah lama, biasanya mengandung minyak. Itu mengandung minyak bulunya, kita campur sampo. Nah setelah langkah-langkah itu kita lakukan, langkah selanjutnya adalah kita mengenalkan kerodong, warna-warna kerodong. Kita mengenalkan setelah burung itu sudah agak sedikit menjadi jinak. Kita mengenalkan dari warna merah terlebih dahulu. Jika warna merah itu takut, kita dekatkan dari kejauhan, lama-lama jadi dekat, dan jangan langsung dikerodong. Ini biasanya burung ini menjadi takut dan akhirnya mata pilihnya luka. Nah ini kalau sudah luka, biasanya wah ini burung menjadi luka udah. Biasanya ya, kalau cendet mania itu menjadi problem kalau ini sudah luka. Nah kita kenalkan dengan kerodong itu dari atas dulu ya, dari atas dulu kita taruh di atas kerodong ini. Lama-lama menjadi setengah sudah tidak menjadi agak takut, lalu kita fullkan ke bawah. Nah perkenalan kerodong ini biasanya agak lama, dari warna merah, warna biru, warna hitam, dan sebagainya. Kita kenalkan semua warna kerodong ini. Lama-lama burung ini akan terbiasa. Nah setelah proses demi proses kita lakukan, burung ini lama-lama akan menjadi jinak. Tapi prosesnya ini tidak mudah. Biasanya untuk menghadapi burung ini, biasanya luka-luka terlebih dahulu. Biasanya ini luka, paruhnya luka, terus ekornya biasanya ya, ekornya ada yang patah-patah karena burung ini giras, gesit ya. Nah ini tujuan kita adalah untuk menjinakkan. Yang pada intinya jangan pernah kita takut burung ini menjadi birahi, menjadi miyik dan sebagainya. Jangankan miyik, lihat orang saja sudah giras. Nah kita berusaha untuk menjinakkan burung ini. Setelah burung ini jinak, baru kita setting dari awal. Ini seperti ini prosesnya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.